Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas K akan membahas mengenai Controlling for Information Security. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Egidia Renata Borupasaribu dengan NPM 23013010210. Perkenalkan, nama saya Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM lahir 215. Nama saya Arini dengan NPM 218. Perkenalkan, nama saya Fatura Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan mengenai materi ini. Jadi, manajemen menginginkan jaminan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi organisasi sendiri dapat diandalkan. Manajemen juga menginginkan jaminan tentang keandalan penyedia layanan cloud yang menjadi mitranya. Lalu yang terakhir, manajemen menginginkan jaminan bahwa organisasi mematuhi serangkaian persyaratan, peraturan, dan industri yang terus bertambah. Lalu di sini juga ada kerangka layanan kepercayaan mengatur kontrol terkait IT menjadi 5 prinsip yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap keandalan sistem. Yang pertama ada keamanan. Nah, ini tuh akses baik fisik ataupun logis ke dalam sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk pengguna yang sah. Lalu yang kedua ada kerahasiaan. Jadi ini tuh informasi organisasi yang sensitif, misalnya rencana pemasaran, rahasia dagang, itu tuh dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Lalu yang ketiga itu privasi. Jadi informasi pribadi tentang pelanggan, karyawan, pemasok atau mitra bisnis diungkapkan dan dipelihara hanya sesuai dengan kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal dan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Lalu yang keempat, pengolahan. Jadi integritas data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otoritas yang tepat. Dan yang terakhir ada ketersediaan. Jadi sistem dan informasinya itu tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban kontraktual. Lalu selanjutnya ada 3 konsep fundamental mengenai keamanan informasi. Yang pertama, keamanan adalah masalah manajemen, bukan teknologi. Meskipun keamanan informasi yang efektif memerlukan penerapan perangkat teknologi seperti firewall, antivirus, dan ekspansi, tapi keterlibatan dan dukungan manajemen senior di seluruh fase siklus kehidupan keamanan itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Dan berikut adalah siklus hidupnya. Langkah yang pertama dalam siklus keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dan memilih respon yang tepat. Profesional keamanan informasi memiliki keahlian untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan memperkirakan kemungkinan dan serta dampaknya. Lalu langkah yang kedua itu tuh melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi dan mengomunikasikannya kepada semua karyawan. Lalu langkah yang ketiga dari siklus ini itu tuh melibatkan akuisisi atau pembangunan perangkat teknologi tertentu. Manajemen senior harus mengesahkan investasi sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi ancaman yang teridentifikasi dan mencapai tingkat keamanan yang diinginkan. Lalu yang terakhir itu langkah keempat, itu keamanan memerlukan pemantauan kinerja secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi organisasi. Lalu konsep yang kedua ada itu manusia faktor penting. Orang dapat menjadi mata rantai lemah dalam keamanan atau aset penting. Untuk menjadikan karyawan sebagai bagian positif dari upaya keamanan organisasi, manajemen itu harus menciptakan budaya sadar keamanan dan memberikan pelatihan kesadaran keamanan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang the time-based model of security atau model keamanan berbasis waktu.
Jadi, penggunaan kombinasi perlindungan preventif, detektif, dan korektif yang melindungi aset informasi cukup lama agar memungkinkan organisasi untuk mengenali bahwa sebuah serangan tengah terjadi serta mengambil langkah-langkah untuk mengagalkan sebelum informasi itu hilang atau dicuri. Dan model keamanan informasi berbasis waktu dapat dinyatakan dengan rumus berikut. P lebih besar dibandingkan D plus R, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk hacker atau penyerang untuk menerobos pengendalian preventif dari organisasi lebih banyak daripada waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi dan merespon serangan serta mengambil tindakan korektif. Dan jika persamaan tersebut terpenuhi, dapat diartikan bahwa prosedur keamanan informasi organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Sebaliknya, jika keamanan informasi organisasi tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak efektif. Lalu, organisasi berupaya memenuhi tujuan dari time-based model of security dengan menggunakan strategi defense in depth atau pertahanan berlapis. Defense in depth ini adalah penggunaan beberapa lapisan pengendalian atau kontrol untuk menghindari satu titik kegagalan. Pertahanan berlapis atau defense in depth mengakui bahwa meskipun tidak ada kontrol yang dapat 100% efektif, penggunaan kontrol berlapis dan saling melengkapi atau complementary dan redundant control memungkinkan efektivitas secara keseluruhan karena jika satu pengendalian gagal, maka pengendalian lain mungkin akan berhasil. Dan juga time-based model of security ini menyediakan sarana bagi manajemen untuk mengidentifikasi pendekatan yang paling hemat biaya untuk meningkatkan keamanan dengan membandingkan dampak investasi tambahan dengan pengendalian preventif, detektif, ataupun korektif. Nah, pada gambar dapat dilihat yaitu ada 3 time-based model komponen atau komponen model berbasis waktu. Ada protection, perlindungan, detection, deteksi, response atau tanggapan. Perlindungan ini meliputi physical security, proses, IT solution. Physical security itu maksudnya akses kontrol seperti lock, skirt, dan lain sebagainya. Dan proses yaitu user access control atau kontrol akses pengguna. IT solution ini meliputi anti-malware, network access control, device and software hardening, dan encryption. Dan untuk detection sendiri, contohnya ada log analysis, intrusion detection system, honeypots, dan continuous monitoring. Dan untuk contoh dari respon ada computer incident response teams dan chief information security officer. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang 3 komponen time-based model. Salah satunya ada protection. Dan contoh dari protection adalah physical security. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang physical security. Jadi, pengendalian akses fisik ke sumber informasi sangatlah penting untuk dilakukan. Karena penyerang atau hacker yang terampil hanya memerlukan beberapa menit ke akses fisik langsung tanpa adanya pengawasan dan melewati kontrol keamanan informasi yang ada. Salah satu caranya dimulai dari kontrol akses fisik titik masuk ke gedung itu sendiri, di mana idealnya hanya ada satu pintu masuk reguler yang tidak terkunci selama jam kantor normal. Dan juga ketika masuk ke gedung itu, ruangan yang berisi peralatan komputer juga harus dibatasi aksesnya, di mana ruangan-ruangan ini harus dikunci dengan aman dan semua akses masuk atau keluar dipantau menggunakan CCTV. Lalu ruangan yang menampung server berisi data sensitif harus dilengkapi dengan kunci dengan teknologi yang lebih kuat, seperti pembaca kartu, papan tombol numerik, ataupun berbagai perangkat biometrik. Dan juga yang penting adalah akses ke kabel yang digunakan dengan LAN organisasi juga harus dibatasi, karena akses yang tidak dibatasi ini dapat menyebabkan penyadapan. Berarti peletakan kabel ini tidak boleh di area terbuka yang dapat diakses oleh banyak orang. Dan salah satu kontrol fisik lainnya yaitu dengan pemberhatian laptop, ponsel, dan tablet. Karena seringkali perangkat tersebut menyimpan informasi dengan sedikit dan mudah hilang ataupun dicuri, di mana idealnya karyawan tidak boleh menyimpan informasi sensitif apapun di laptop atau perangkat pribadinya. Dan jika informasi organisasi tersebut disimpan, maka informasi tersebut seharusnya dienkripsi, sehingga jika perangkat tersebut hilang atau dicuri, informasi tersebut tidak dapat diakses. Dan yang paling penting, ketika akses fisik ke printer tersebut juga harus dibatasi, karena ternyata printer jaringan sering menyimpan gambar dokumen di hard drive-nya. Dan salah satu cara terakhir yang sangat penting dan menyajikan untuk mencapai pertahanan dan keamanan fisik adalah dengan mengintegrasikan sistem kontrol fisik dengan sistem kontrol jarak jauh. Oke, next kita akan membahas proses user access controls atau proses kontrol akses pengguna. Nah,
perlu kita ketahui, ancaman yang mungkin terjadi saat terjadinya kesalahan seperti pencurian ataupun penyalahgunaan data bukan hanya berasal dari pihak eksternal saja. Sangat memungkinkan bahwa pihak internal juga akan melakukan hal tersebut. Pihak internal yang saya maksud di sini adalah karyawan dari perusahaan tersebut. Karyawan tersebut mungkin saja melakukannya karena ada alasan-alasan khusus yang memungkinkan individu tersebut untuk melakukannya. Untuk hal tersebut, perusahaan dapat menanggulanginya, seperti perusahaan menerapkan rangkaian kontrol yang dirancang untuk melindungi akses informasi internal dari penggunaan akses yang tidak sah oleh karyawan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan kontrol untuk mengelola identitas penggunaan dan akses masuk sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi siapa saja yang masuk atau mengakses sistem informasi perusahaan dan melacak tindakan yang dilakukannya. Ada 2 jenis kontrol untuk akses penggunaan yang terkait. Yang pertama yaitu authentication controls atau kontrol autentikasi, lalu ada authorization controls atau kontrol otorisasi. Yang pertama kita akan membahas kontrol autentikasi. Kontrol autentikasi adalah proses verifikasi identitas atau perangkat yang mencoba mengakses sistem perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah atau pengguna yang resmi yang dapat mengakses sistem tersebut. Nah, pada sistem kali ini ada terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama multifaktor authentication, di mana penggunaan 2 atau lebih jenis autentikasi secara bersamaan untuk mencapai tingkat keamanan yang lebih tinggi, seperti mengharuskan pengguna untuk memasukkan kartu identitas atau memasukkan kata sandi agar memberikan autentikasi yang jauh lebih kuat daripada menggunakan salah satu metode atau menggunakan satu cara saja. Lalu yang kedua, multimodal authentication, di mana penggunaan beberapa kredensial autentikasi dengan tipe yang sama untuk mencapai tingkat keamanan yang lebih tinggi, seperti banyak situs perbankan daring menggunakan beberapa hal yang diketahui seseorang seperti kata sandi, pengguna ID, dan pengenalan gambar grafis seperti Face ID ataupun fingerprint yang mungkin saat ini bukan menjadi hal asing lagi bagi kita. Selanjutnya, dari proses user access controls ini ada authorization controls atau pengendalian otorisasi. Nah, pengendalian otorisasi ini adalah proses pembatasan akses pengguna yang diautentikasi ke bagian tertentu dari sistem dan pembatasan tindakan yang diizinkan untuk dilakukan. Tujuannya ini untuk menyusun hak atau keistimewaan karyawan secara individual dengan cara menetapkan dan mempertahankan pemisahan tugas yang membadai. Contohnya itu seperti perwakilan layanan pelanggan tidak diperbolehkan untuk mengakses sistem penggajian. Namun, perwakilan layanan pelanggan diperbolehkan untuk membaca, namun tidak untuk mengubah harga barang inventaris. Nah, kontrol otorisasi ini seringkali diterapkan dengan membuat matriks kontrol akses. Matriks kontrol akses itu adalah tabel yang digunakan untuk menerapkan kontrol otorisasi. Ketika seorang karyawan melakukan autentikasi dan mencoba mengakses sumber daya sistem informasi tertentu, sistem akan melakukan uji kompatibilitas yang mencocokkan kredensial autentikasi pengguna dengan matriks kontrol akses untuk menentukan apakah karyawan tersebut diizinkan mengakses sumber daya tersebut dan melakukan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas IT Solution Anti-Malware Controls, di mana IT Solution itu yang berarti solusi IT kontrol anti-malware. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, malware itu adalah program yang dibuat dengan tujuan untuk merusak ataupun menyadap sistem komputer. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan beberapa rangkaian untuk perlindungan terhadap malware sebagai salah satu kunci keamanan yang efektif, yaitu yang pertama memberikan pelatihan kewaspadaan terhadap perangkat lunak berbahaya, lalu pemasangan alat perlindungan anti-malware ke semua perangkat yang ada di perusahaan, lalu yang ketiga manajemen terpusat untuk patch dan pembaruan perangkat lunak anti-malware, memberikan pembaruan perangkat lunak secara rutin agar kita bisa mengupdate-nya agar kita bisa mengupdate dengan sistem yang terbaru. Lalu yang keempat, peninjauan berkala terhadap ancaman malware baru. Ini sama seperti yang pertama, yaitu kalau yang pertama memberikan pelatihan, di sini kita juga memberikan peninjauan secara bertahap agar
ancaman-ancaman tersebut dapat diantisipasi. Yang kelima yaitu penyaringan akses masuk untuk memblokir sumber potensial malware. Yang terakhir yaitu melatih karyawan untuk tidak menginstal perangkat lunak yang tidak disetujui. Oke, selanjutnya adalah IT solutions tentang network access controls. Nah, yang pertama itu adalah perimeter defense, routers, firewalls, and intrusion prevention system. Jadi di sini ada gambar. Jadi internet ini adalah dunia maya luas yang terbuka, jadi semua itu bisa mengakses, jadi semua itu bisa masuk. Lalu ada namanya border router, ini kayak paling depan gerbangnya gitu. Jadi di sini tuh yang menghubungkan jaring internal organisasi dengan internet. Lalu ada namanya firewall, jadi kayak dia ini memeriksa semua lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan dan hanya mengizinkan data yang aman untuk lewat. Jadi misalkan ada data yang aneh itu bakal kayak ada warningnya gitu. Terus ada namanya juga Demilitarized Zone atau DMZ. Ini adalah area khusus di dalam jaringan yang digunakan untuk menempatkan server-server yang perlu diakses di internet, kayak website, email. Lalu ada jaring internal di sini, jaringan komputer di dalam organisasi yang berisi komputer-komputer karyawan, server-server, data-data dan lainnya. Gitu. Lalu yang kedua, terus di sini ada namanya control access by filtering packets. Jadi kayak mengontrol akses dengan mau filter paket-paket data-data itu dipaketin gitu. Jadi kayak jadi ada namanya ACL, dia itu jadi meriksa data yang masuk ke suatu jaringan komputer, misalnya isi data, terus alamat IP-nya. Nah, kalau misalnya sesuai dengan aturan yang ada, maka dia bisa diakses. Kalau nggak sesuai, nggak bisa. Terus ada namanya packet filtering. Di sini ada proses memeriksa informasi pada header paket data untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Lalu juga ada yang namanya di packet inspection. Di sini proses memeriksa isi data dalam paket data untuk melakukan kontrol lintas yang jauh lebih ketat. Kayak gitu. Next ada using defense in depth to restrict network access. Jadi di sini firewall tuh aku bilang tadi dia itu paling awal, jadi dia meriksa semua data yang masuk ke perusahaan. Terus ada namanya IPS di dalam jaringan, jadi dia memantau lalu lintas di dalam jaringan dan mencari aktivitas yang mencurigakan. Terus ada deep packet inspection juga yang tadi udah jelasin, yaitu melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap data yang masuk ke web. Dan ada firewall internal, jadi dia membagi jaringan menjadi beberapa segmen untuk membatasi akses antar departemen, yaitu. Terus next, yang terakhir adalah securing wireless access. Ini kayak wifi, cara supaya wifi itu aman ya. Cara mengamankan wifi. Jadi yang pertama kita itu harus membuat jaringan wifi itu private. Jadi kayak semua perangkat terhubung ke wifi itu harus melalui pemeriksaan dulu, jadi nggak bisa sembarangan. Terus mengatur siapa yang bisa masuk, jadi perangkat dengan izin tertentu aja yang boleh terhubung ke wifi. Terus jangan lupa untuk membuat sandi yang kuat, jadi jangan kayak terlalu simpel gitu kan, akan mudah dibobol. Lalu mengurangi jangkauan sinyal supaya maka hanya perangkat yang berada di jaringan terdekat yang bisa menyambung. Terus semua data yang dikirim melalui jaringan wifi itu harus dienkripsi sehingga sulit dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dan jangan lupa untuk memeriksa secara berkala. Next yaitu adalah IT solutions, device and software hardening controls. Jadi kalau firewall dan IPS itu melindungi luar jaringan organisasi, luar jaringan komputer perusahaan. Nah, kalau kita nggak mungkin cuma melindungi luarnya doang, perusahaan itu harus memperhatikan perangkat-perangkat kayak komputer, server, printer dan lain-lain, pokoknya perangkat dalam jaringan. Nah, ada dan itu perangkat-perangkat itu disebut endpoints. Nah, ada 3 hal utama yang perlu dilakukan untuk mengamankan endpoints. Yang pertama itu ada konfigurasi endpoint. Jadi dia kayak ngatur pengaturan pada setiap perangkat agar lebih aman. Misalnya fitur yang nggak perlu menggunakan password yang kuat dan melakukan software secara rutin, melakukan update software. Terus ada pengelolaan akun pengguna. Jadi di sini kita perlu kontrol siapa aja sih yang boleh mengakses perangkatnya dan apa aja yang boleh dilakukan. Terus yang terakhir adalah desain perangkat lunak. Jadi
perangkat lunak ini digunakan tuh harus aman dan harus teruji keamanannya dan rajin melakukan pembaruan kayak gitu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu IT solution yang selanjutnya yaitu encryption. Jadi encryption ini merupakan lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses yang tidak sah masuk ke dalam informasi sensitif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang detecting attack. Jadi, kontrol pencegahan itu tidak selalu 100% efektif dalam mencegah serangan. Oleh karena itu, COVID 2019 menyarankan praktek manajemen DSS-02 dan DSS-03 yang fokus pada deteksi instruksi secara tepat waktu. Yang pertama adalah analisis log. Jadi, analisis log adalah proses memeriksa catatan aktivitas sistem untuk mendeteksi kemungkinan serangan. Nah, log mencatat siapa yang mengakses sistem dan tindakan yang dilakukan. Misalnya, jika seseorang pengguna mencoba masuk ke server tetapi gagal, analisis log dapat membantu menentukan apakah ini karena lupa kata sandi, atau pengguna tidak berwenang, atau upaya serangan. Lalu selanjutnya ada Intrusion Detection System atau IDS. Jadi, IDS adalah sistem yang terdiri dari sensor dan unit pemantau pusat yang mencatat lalu lintas jaringan yang melewati firewall, lalu menganalisisnya untuk mendeteksi tanda-tanda intrusi. IDS bekerja dengan membandingkan lalu lintas yang diamati dengan basis aturannya. Lalu selanjutnya yaitu ada honeypot. Jadi honeypot adalah alat pertahanan yang digunakan banyak organisasi berupa sistem yang tampak seperti bagian asli dari jaringan, namun sebenarnya hanya sistem umpan. Nah, karena bersifat umpan, upaya untuk mengakses honeypot memberikan peringatan dini bahwa seseorang sedang mencoba mencari informasi rahasia. Nah, tim keamanan itu kemudian dapat memantau instruksi tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada continuous monitoring. Jadi pemantauan berkelanjutan itu adalah kontrol detektif yang penting untuk mengidentifikasi masalah potensial dan peluang peningkatan kontrol. Nah, pemantauan berkelanjutan itu akan berpengaruh terhadap kepatuhan karyawan, terhadap kebijakan keamanan informasi, serta kinerja proses bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang responding to attack. Jadi responding to attack itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama kita membahas terlebih dahulu Computer Incident Response Teams atau CIRT. Jadi, CIRT itu sangat penting untuk menangani insiden keamanan secara tepat dan efektif. Nah, CIRT itu harus terdiri dari ahli teknis dan manajemen senior. Nah, CIRT itu akan menangani insiden melalui 4 langkah. Yang pertama ada pengenalan masalah. Nah, pengenalan masalah ini biasanya melalui alarm dari sistem keamanan IPS atau IDS atau analisis log oleh admin. Lalu yang kedua ada penanganan masalah. Nah, penanganan masalah ini tuh menghentikan serangan dan membatasi kerusakan. Lalu yang ketiga ada pemulihan, yaitu memperbaiki kerusakan, menghapus malware, memulihkan data, dan menginstal ulang program. Lalu yang keempat itu ada tindak lanjut, yaitu menganalisis bagaimana insiden terjadi, memperbaiki kebijakan keamanan, dan memutuskan apakah akan menuntut pelaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang CISO atau Chief Information Security Officer. Nah, CISO ini tuh harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian kerentanan dan resiko serta audit keamanan dan kontrol itu dilakukan secara berkala. CISO juga perlu bekerja sama erat dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan fisikal, karena apabila akses fisik itu tidak sah, dapat memungkinkan penyusup melewati kontrol akses logis yang paling rumit sekalipun. Nah, setelah kita membahas tentang responding attacks, sekarang kita akan membahas tentang monitor and revise security solution, memantau dan merevisi solusi keamanan. Tahap keempat dalam siklus hidup keamanan melibatkan pemantauan kinerja dan perbaikan atas kekurangan yang teridentifikasi yang sesuai dengan komponen terakhir dalam kerangka kerja COSO ARM. Bagian ini akan membahas dua proses utama dalam pemantauan tersebut, yaitu ada pengujian penetrasi dan manajemen perubahan. Pengujian penetrasi.
Uji penetrasi adalah upaya resmi oleh tim audit internal atau firma konsultan keamanan eksternal untuk membobol sistem informasi organisasi. Nah, tim-tim ini tuh ditugaskan untuk mencoba segala cara yang mungkin dapat membahayakan sistem perusahaan. Pengujian penetrasi ini juga menyediakan data tentang efektivitas kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan menanggapi serangan secara tepat waktu. Lalu yang kedua ada proses kontrol perubahan dan manajemen perubahan. Organisasi akan selalu terus-menerus memodifikasi sistem informasi mereka untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi informasinya. Kontrol perubahan yang baik seringkali menghasilkan kinerja operasi yang lebih baik karena lebih sedikit masalah yang harus diperbaiki. Sedangkan perusahaan dengan manajemen perubahan dan proses kontrol perubahan yang baik juga akan mengalami biaya yang lebih rendah ketika insiden keamanan. Pada bagian akhir dari bab ini ada security implication of virtualization, cloud computing, and the Internet of Things, atau implikasi keamanan virtualisasi, komputasi awan, dan Internet of Things. Jadi, virtualisasi dan komputasi awan dapat memiliki efek positif serta negatif pada tingkat keamanan informasi secara keseluruhan. Hal ini tuh tergantung seberapa baik sih organisasi atau penyedia awan menerapkan berbagai lapisan kontrol, pencegahan, deteksi, dan korektifnya. Lalu yang terakhir ada Internet of Things. Hal ini juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap keamanan informasi. Di satu sisi, hal ini akan membuat desain serangkaian kontrol yang efektif menjadi jauh lebih rumit, namun di sisi lain juga IoT ini memberikan peluang untuk meningkatkan kontrol akses fisik yang dapat membahayakan keamanan informasi keamanan. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.